teman-teman semua, kembali lagi di pembahasan selanjutnya dari kasus nomor 1, yaitu prosedur analitis. Nah, ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang membahas 1 sampai dengan 4 rasio. Nah, ini kita lanjut ke 5 sampai dengan 9. Nah, ini kita review lagi nih untuk soalnya. Jadi kita ditugaskan menganalisis ya rasio-rasio keuangan ini, atau kita melaksanakan prosedur analitis. Dan kemudian untuk pertanyaannya itu menanyakan akun apa aja yang menjadi perhatian utama kita, kemudian alasan dan analisis kita lakukan atas akun-akun tersebut, kemudian jelaskan kemungkinan salah sajinya, kemudian jelaskan pula cara pengujian substantifnya. Nah, ini ada tahun 2019 untuk rasionya, dan tahun 2020 ini untuk rasionya juga, dan rata-rata industri di tahun 2020. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan mulai dari nomor 5 ya. Rasio yang kelima itu adalah inventory turnover. Nah, jadi teman-teman, inventory turnover itu adalah rumusnya seperti ini. COGS dibagi dengan inventory. Nah, inventory turnover di sini ada penjelasannya, adalah rasio keuangan yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan menjual inventory di suatu periode. Jadi ini menunjukkan berapa kali perusahaan itu mampu melakukan penjualan di satu periode tertentu. Nah, jadi semakin besar inventory turnover, berarti perputarannya itu semakin kencang inventory tersebut. Nah, karena inventorinya itu berputar sangat kencang, semakin kencang gitu, maka di situ muncullah risiko kan. Nah, muncul risiko bahwa ada penjualan yang cukup tinggi atau cukup signifikan secara terus-menerus pada suatu periode tersebut. Nah, yang menjadikan indikasi eh, analisis kita atas adanya salah saji material adalah ketika penjualan tersebut merupakan penjualan yang sifatnya fiktif. Jadi semakin kencangnya perputaran, itu bisa menjadi indikasi bahwa penjualan yang meningkat cukup drastis itu diakibatkan oleh penjualan fiktif. Jadi ini fungsinya ya untuk menentukan berapa kali perusahaan menjual inventory di suatu periode tertentu. Nah, di sini ada rasio 2019, 2020, dan rata-rata industri. Nah, kalau kita lihat dari periode sebelumnya, itu ada peningkatan. Peningkatan, dan ini kita lihat tidak terlalu tinggi ya, dibandingkan dengan ketika kita bandingkan dengan rasio industri. 2,3 di tahun 2020, ya, kemudian untuk rata-rata industrinya itu adalah 5. Nah, ini sangat berbeda dengan rata-rata industri. Nah, ini perlu kita menjadi perhatian utama karena ini terdapat perbedaan yang cukup jauh ini. Bahkan ini 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Nah, ini kita lihat akun-akun apa aja yang kemudian ada kemungkinan salah saji dan kita lakukan analisis. Nah, karena rumusnya seperti ini, COGS terhadap COGS dibagi dengan inventory ya, COGS dibagi inventory, maka kalau COGS sendiri itu kemungkinan salah saji materialnya adalah terkait dengan salah perhitungan untuk COGS ya. Kemudian kesalahan pencatatan saat penjualan. Jadi bisa saja COGS ini perhitungannya lebih kecil gitu ya, sehingga gross profit-nya itu meningkat gitu ya. Jadi perhitungan untuk penentuan COGS-nya bisa salah, kemudian penjualannya ini ya juga atas penjualan itu. Kemudian inventory ini memiliki risiko bahwa persediaan rentan usang dan rentan dilakukan fraud ya. Jadi bisa fraud, bisa usang. Jadi ini kemungkinannya. Nah, oleh karena itu bisa jadi ini perusahaan lupa melakukan treatment akuntansi atas inventory yang usang. Kemudian ada fraud ya, pencurian inventory ya, atau penggelapan inventory. Jadi bisa dia overstated karena belum melakukan
treatment akuntansi akibat inventory yang usang, bisa jadi dia understated. Ya, inventory-nya itu dicuri oleh para pegawai gudangnya. Ya. Kemudian perputaran persediaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Nah, kemudian kemungkinan salah saji itu masih ada kemungkinan COGS yang understated karena unrecorded COGS atau sales gitu. Kemudian inventory overstated itu akibat keusangan inventory belum tercatat atau ketidaksesuaian jumlah fisik inventory dengan pencatatan pembelian inventory yang cut off-nya salah gitu ya. Jadi seharusnya diakui di periode selanjutnya, malah kita akui di periode saat ini. Nah, selanjutnya ini uji fisik persediaan ya, diperlukan, kemudian tracing dari bukti penjualan ke jurnal, pencatatan dan cek kartu persediaan. Dan juga karena kita tadi mengindikasikan bahwa kemungkinan COGS itu bisa salah perhitungan, maka kita harus melakukan rekalkulasi COGS itu ya. Di samping kita melakukan stok opnam atau uji fisik persediaan maupun kita melakukan tracing tadi. Nah, ini untuk inventory turnover. Nah, yang kedua itu adalah days inventory. Nah, ketika kita sudah mengetahui perputaran inventory berapa kali, maka kita bisa menotasikannya itu ya, mengolahnya lagi inventory turnover tadi menjadi satuan hari gitu ya, satuan hari. Jadi kita udah ketemu inventory turnover itu berapa kali, misalkan di 2020 2,3, maka untuk mencari days inventory itu adalah 365 per inventory turnover, sehingga kita bisa mengetahui setiap kali penjualan inventory itu berapa hari. Nah, di sini ada, kalau tadi 2,3 ya, berarti 365 dibagi dengan 2,3 hasilnya adalah 72. Jadi gunanya days inventory itu kita mengubahnya ke dalam satuan hari gitu ya. Nah, ini kita lihat nih penjelasan di sini. Jadi days inventory adalah rasio keuangan yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan atau persediaan termasuk barang yang sedang diproduksi itu menjadi penjualan gitu. Jadi kita mencari dalam satuan hari gitu ya, rata-rata berapa hari yang diperlukan perusahaan untuk mengubah menjadi penjualan gitu ya. Jadi tinggal dibagi aja nih, hari dalam setahun itu 365 dibagi dengan turnover-nya. Nah, di sini 2019 tadi 91, tadi ini ya, inventory turnover-nya 1,5, maka 365 dibagi 1,65, 1,5 adalah 91 hari, jadi satuannya hari. Nah, ini tadi 2020 72 hari, dan di rata-rata industri itu adalah 53 hari. Jadi industri ini lebih cepat gitu ya, mengkonversi menjadi penjualannya itu lebih cepat. Dan ya, walaupun di 2019 ke 2020 eh, ada peningkatan dalam artian lebih cepat mengkonversi inventory itu menjadi penjualan gitu ya. Jadi lebih cepat gitu. Nah, jadi kemungkinan salah sajinya karena ini days inventory adalah rumusnya itu juga berasal dari perhitungan inventory turnover, jadi kemungkinan salah saji akunnya itu adalah berasal dari inventory turnover tadi ya. Jadi berasal dari COGS dan inventory juga. Nah, jadi COGS ini mirip seperti sebelumnya ya. Jadi ada kemungkinan salah saji ya terkait dengan salah perhitungannya. Ya, sehingga kita perlu rekalkulasi. Kemudian kesalahan pencatatan gitu ya. Mungkin ini COGS-nya belum diakui gitu ya, atau terlalu cepat diakui gitu. Kemudian inventory terkait dengan rentan usang dan rentan adanya fraud tadi ya. Ini masih sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian kemungkinan salah saji itu days inventory yang menurun ya,
indeks inventory yang menurun nih dari 2019 ke 2020, artinya kan dia lebih cepat nih konversi menjadi penjualan. Ya. Tetapi masih melebihi rata-rata industri, artinya industri itu lebih cepat mengkonversi persediaan menjadi penjualan. Ya, dalam kurung di sini ya, jelasannya jumlah hari perputaran inventory masih lebih lama gitu ya. Jadi kalau kita compare antara tahun 2020 dengan industri, ini cenderung lebih lama untuk dikonversi menjadi penjualan daripada milik industri gitu ya. Nah, kemungkinan salah sajinya masih ada kemungkinan COGS understated gitu ya, ada understated. Dan karena ya ini understated itu karena unrecorded COGS atau sales gitu ya. Atau kemungkinan inventory overstated ya. Kemungkinan inventory overstated akibat keusangan inventory belum tercatat gitu. Atau ketidaksesuaian jumlah fisik inventory dengan pencatatan dan ada pembelian inventory yang cut off-nya salah ya. Bisa terlalu cepat mengakui atau terlalu lama. Nah, ini hal yang perlu kita lakukan adalah uji fisik persediaan ya, untuk mengetahui pengujian substantifnya ya. Jadi uji fisik persediaan, tracing dari bukti penjualan ke jurnal pencatatan, cek kartu persediaan, dan rekalkulasi COGS. Ini mirip seperti yang sebelumnya, karena ini kan masih terkait ya dengan inventory turnover. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Nanti kita bahas di video selanjutnya.